Waalaikumsalam. Baik, masuk. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, sebelumnya saya mungkin mau konfirmasi dulu Pak, apakah ini benar dengan psikiater atas nama Bapak Pinsah? Iya benar. Dengan masnya sendiri siapa? Iya Pak, saya Muhammad Amirul Arifuddin. Saya di sini mungkin meminta beberapa saran. Soalnya kan biasanya psikiater kan emang buat itu kan Pak, yang kayak penyakit psikis. Nah, saya ini kayak merasa saya mempunyai penyakit psikis gitu Pak. Jadi ada beberapa hal tentang psikologi saya yang mau saya tanyakan kepada Bapak gitu Pak. Oke baik. Apakah bisa diceritakan apa yang dirasakan masnya? Iya Pak, ini saya kan sudah saya bilang tadi, saya ini kayak mempunyai gangguan psikis Pak. Ya ini saya sering banget gak menunda-nunda pekerjaan itu, sehingga membuat psikologi saya ini ada apa sih sebenarnya, kok saya ini kok sering banget menunda-nunda pekerjaan gitu loh. Saya mau memecahkan masalah sendiri itu di rumah malah bingung Pak, malah budek saya beneran. Makanya saya datang ke sini untuk menemui Bapak gitu Pak. Oke baik. Apa penyebab Anda sering menunda-nunda pekerjaan? Ini Pak, untuk kalau penyebabnya sendiri ya mungkin faktor awal saya pertama kali menunda pekerjaan itu pernah saya kapan hari itu kayak ada tugas yang nggak terlalu berat Pak menurut saya. Jadi saya sangat mengesampingkan mungkin nanti bisa dikerjakan nanti. Ternyata setelah saya sampai nanti itu sampai hari hanya pekerjaan itu belum selesai Pak, dan itu membuat saya terkena tekanan tambahan yang harusnya kan pekerjaan selesai kan tekanan saya hilang, tapi gara-gara saya tunda itu Pak, saya itu tadi penyebabnya saya meremehkan itu, saya menganggapnya itu sepele gitu Pak kalau untuk penyebab awalnya. Oke baik. Berarti awalnya Anda melakukan kebiasaan yang buruk ini, melakukan menunda-nunda pekerjaan ini berarti karena coba-coba ya Mas? Nah betul sekali Pak, saya kayak awalnya sih coba-coba, tapi lama-kelamaan kok nyaman gitu Pak ya. Jadi ya saya ini ingin lepas dari hal itu loh Pak, karena kan kayak hal ini termasuk hal yang buruk dan tidak boleh dibudayakan. Mungkin yang terus saat saya penyebab lainnya ya selain saya remehkan ya saya malas sih Pak. Sebenarnya kalau saya niat berapa sebentar aja udah selesai Pak, tapi mengumpulkan niatnya ini loh sangat sulit sekali. Padahal sebenarnya ya kalau sudah niat dikerjakan ya selesai, tapi untuk mengumpulkan niatnya ini Pak saya tidak mampu saya Pak. Oke. Terus apa yang sampean lakukan saat sampean menunda pekerjaan tersebut? Iya Pak, saya ada beberapa kegiatan sih. Kalau saya malas-malasan mungkin rebahan. Nah, saya tuh rebahan. Pas rebahan itu nanti kan saya juga nggak mau ketiduran. Sebenarnya saya kepikiran tugas. Oh iya Rek, saya masih punya tugas. Saya selalu berpikiran gitu. Bener Pak, jujur ini saya. Terus tapi kalau saya udah buka WA, ada info healing. Waduh, langsung jiwa healing saya ini menggebu-gebu. Seumpama langsung ada teman saya pertama niat buka WA, buka grup matkul. Oh saya besok waktunya presentasi seumpamanya Pak ya. Tapi tiba-tiba ada notifikasi, ayo saiki info healing unggulan Tikum Master jam 9 gas. Wah saya tidak berpikir tugas saya, tanggungan saya Pak, saya langsung healing cus berangkat gitu. Terus selain saya seling healing gitu, saya juga ngegame Pak. Kalau udah ngegame itu saya harus bisa bermain game sampai saya menang, meskipun itu 10 pertandingan saya lost track, kalah terus saya lanjutkan Pak sampai saya menang. Itu udah menyita banyak waktu sekali, dan itu juga kadang membuat saya nyaman gitu Pak. Kalau saya bingung ya saya ngegame, apalagi selain ngegame juga
scroll TikTok. Waduh, kalau scroll TikTok ini udah jangan ditanya Pak. FYP-nya nanti tiba-tiba ada uktil ya lil, waduh langsung saya towers kan gitu Pak. Saya ketagihan scroll TikTok gitu. Terus ada pokok gimana ya, saya kalau udah megang HP udah sangat sulit untuk dikondisikan Pak. Untuk mengontrol diri saya sendiri itu sangat sulit. Kadang saya sampai scroll TikTok itu sampai ketiduran. Sampai kapan hari saya pernah Pak, tiba-tiba di akun TikTok saya ada video saya upload TikTok tidur. Waduh, teman saya itu memang usil. Emang ya saya yang terlalu bermalasan ini Pak. Gimana Pak ya kira-kira untuk mengatasi hal ini? Oke, baik. Berarti Anda merasakan dalam diri Anda itu merasa bermalas-malasan gitu ya Mas ya? Menyadari hal itu ya? Iya Pak, saya sangat menyadari sekali hal itu. Dan makanya saya hari ini datang ke Bapak untuk menyelesaikan masalah psikis yang menimpa saya ini Pak. Saya ingin lepas Pak, saya ingin menjadi anak yang rajin. Tidak mau saya malas-malas lagi. Oke, baik. Berarti Masnya menyadari ya kebiasaan buruk yang Masnya lakukan. Terkadang itu memang kita ini perlu Mas untuk melakukan healing ataupun refreshing seperti yang Masnya sampaikan. Tapi itu dengan batas wajar. Tidak boleh seperti Masnya itu. Ya benar sih Masnya ini benar kesini karena merasakan ada yang aneh dalam diri Masnya. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Mas pada diri kita sendiri. Seperti halnya Masnya tadi kan menyadari bahwa setiap ada info gini langsung berangkat. Nah, tanpa memikirkan tugas-tugas langsung tugas ini gampang jadinya Masnya nanti tugasnya ini atau tanggung jawabnya ini menumpuk. Nah, kesadaran ini langkah awal menuju yang lebih baik Mas. Nah, sekarang Masnya sendiri menurut Masnya sendiri ini apa solusi yang baik untuk Masnya? Untuk apa ya? Untuk solusinya menurut saya mungkin ada sih Pak, ada 1-2 solusi. Yang pertama mungkin saya harus membenarkan relasi saya ini Pak. Saya harus mungkin bisa bergaul dengan teman-teman yang lebih tidak suka healing gitu ya. Jadi tetap fokus kepada tugas, mereka yang sangat rajin untuk belajar. Jadi mungkin saya harus meninggalkan teman-teman yang kayak info-info. Tapi ya saya tidak meninggalkan gitu Pak ya. Gimana ya, soalnya kan saya sudah berteman dari kecil. Masa iya gara-gara saya gini saya melupakan teman saya, kan juga nggak enak. Mungkin ya nanti saya bisa lebih menyaring lah. Sekiranya kalau ada tugas nanti saya jangan kumpul sama mereka. Aduh, kalau sudah kumpul sama mereka tugas saya sudah sangat terbengkalai nanti Pak takutnya. Jadi yang pertama mungkin itu tadi Pak, saya harus membenarkan relasinya. Selanjutnya mungkin saya kan tadi tidak jelas Pak ya kegiatan saya ya. Cuma tidur, ngegame, tiktokan, tidur, ngegame, tiktokan, tidur, ngegame, dan tiktokan. Nah, mungkin selanjutnya saya harus membuat jadwal. Seumpama seperti itu Pak, pas saya zaman saya pertama kali masuk di UIN. Nah iya, itu kan ada di Ma'had itu kan jadwalnya sangat tertata gitu loh. Tidak seperti pas sudah keluar ini jadwalnya udah amburadul. Mungkin yang pertama nanti saya bisa mengisi jadwal dengan membaca Al-Quran, biar hati saya ini juga untuk meningkatkan keimanan Pak. Karena kan biasanya kegiatan kan cerminan dari diri kita gitu Pak ya. Jadi yang pertama mungkin saya mengatur jadwalnya. Pagi nanti harus ngapain aja, yaitu tadi kita ngaji. Terus setelah itu siang kan saya biasanya info healing. Mungkin sementara healingnya ini dicukupkan ya, wes gak usah hilang. Nanti malah hilang uang kita kebanyakan healing. Jadi ya saya lebih baik siangnya itu kita buat nyicil tugas, biar kalau saya nugas sih tidak SKS, sistem kebut semalam. Jadi nanti siang saya cicil sedikit, terus waktunya sholat 5 waktu itu ya mungkin jangan terlupakan Pak ya. Kalau bisa saya harus jamaah gitu Pak ya mungkin ya. Dan terus setelah malam jangan begadang. Kan tadi yang saya bilang saya ngegame Pak ya. Jadi introspeksi diri, mungkin saya main game ini nggak mengenal waktu. Mungkin ya bisa lah 1 match 2 match kan juga nggak terlalu lama.
Terus untuk tiktokan ini Pak ya, mungkin saya batasi lah untuk HP-nya. Terus saya juga tadi tidurnya jangan malam-malam, siang harus tidur. Dan saya membuat jadwal kayak timeline yang ada tugasnya gitu Pak. Seumpama ini hari Senin waktunya kita nanti presentasi, hari Selasa presentasi, mungkin itu nanti saya tulis gitu Pak, biar tertulis, biar enggak, saya soalnya biasanya gimana Pak ya, nggak tahu waktunya kuliah, waktu apa, tiba-tiba besok presentasi, waduh tugasku, waduh, itu yang bikin saya membuat banyak sekali tekanan. Jadi ya mungkin itu tadi Pak, saya yang pertama memperbaiki relasi, yang kedua itu mengatur jadwal. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Bapak ada beberapa saran lagi Pak, sekiranya saya bisa membenarkan psikis saya ini supaya saya kembali menjadi orang yang tidak sering menunda pekerjaan gitu Pak. Oke, bagus. Menurut saya itu memang solusi terbaik sih untuk masnya. Terus kalau tambahan dari saya, cukup 2 yang disampaikan masnya saja. Dilihat dulu ke depannya masnya bisa menerapkan 2 hal penting tersebut apa enggak. Karena nanti 2 hal tersebut itu berdampak bisa merubah kebiasaan buruk masnya dan bisa berdampak tidak berefek apa-apa. Nah, ketika masnya sudah bisa menerapkan, ya alhamdulillah. Kalau masih belum bisa menerapkan atau tidak ada efek, boleh banget masnya untuk konsultasi kembali kepada saya. Oh iya Pak, baik Pak ya, saya sangat berterima kasih karena hari ini semoga saja melalui saya konsultasi dengan Bapak ini, saya bisa mengubah itu tadi sesuai doa Bapak. Dan memang harusnya saya harus bisa sih Pak, karena saya juga tidak ingin larut dalam keburukan menunda-menunda pekerjaan ini. Oke Pak, terima kasih. Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Monggo Pak.